ada kayaknya. Masya Allah. Untuk dua deh. Pintunya ditutup. Oke, tutup lama. Dah. Ibu, saya izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran biologi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa kepada ketua kelas. Anissa, dipersilakan. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Anissa. Oke, sebelumnya apakah hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir, Bu. Siapa yang nggak hadir? Syifa dan Santi. Syifa kenapa? Santi Sakit. kenapa? Dua-duanya sakit. Oke, kita doakan semoga Syifa dan Santi diberikan kesembuhan dan dapat bergabung kembali bersama kita ya. Amin. Oke, agar kehadiran kalian selalu tercatat, silakan untuk mengisi link presensi dengan cara men-scan kode QR code yang ada di depan. Jika ada kendala, berkabar ya anak-anak. Gimana bisa? Bisa. Bisa. Sudah semua? Oke. Kita lanjut. Oke. Ibu, sebelumnya Ibu mau tanya, adakah yang masih ingat materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Saya tahu, Bu. Iya, tentang apa Nisa? Minggu lalu, seingat catatan saya, kita belajar mengenai ciri-ciri animalia, terus juga perbedaan antara hewan invertebrata dan hewan vertebrata, Bu. Oke, kita minggu lalu mempelajari mengenai ciri-ciri animalia dan perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke Kadek nih. Kadek, masih ingat gak ya kira-kira apa sih ciri-ciri dari animalia itu? Ini Bu, seingat saya kalau nggak salah ciri-ciri animalia itu organisme multiseluler, eukariotik, selnya tidak memiliki dinding sel, Bu. Oke, terima kasih jawabannya Kadek. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Kadek? Saya izin menambahkan, Bu. Iya, boleh Putri, silakan. Ciri dari animalia itu juga dapat bergerak aktif dan bersifat heterotrof, Bu. Oke, jadi tadi ciri-ciri animalia itu ada organisme eukariotik, terus juga dia tidak memiliki dinding sel, terus bersifat heterotrof dan bergerak aktif ya. Nah, kira-kira selanjutnya apakah perbedaan dari hewan vertebrata dan invertebrata? Ya, Bu. Iya, silakan Syahrin. Kalau hewan invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Oke, sudah betul ya jawabannya Syahrin. Alhamdulillah ternyata kalian semua masih ingat ya tentang materi minggu lalu. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Kalian pernah nggak sih pergi ke pantai? Pernah. Berarti semuanya udah pernah ya. Nah, pas kalian ke pantai itu hewan apa aja sih yang bisa kalian temuin gitu di sana? Ikan, bintang laut. Kerang, udang, terus bintang laut. Oke, nah tadi kan ada kerang, udang, bintang laut, kepiting. Nah, kira-kira menurut kalian hewan-hewan yang tadi disebutkan itu termasuk hewan vertebrata atau invertebrata? Invertebrata. Invertebrata. Ayo, invertebrata apa vertebrata? Menurut kalian apa invertebrata atau vertebrata? Invertebrata. Bener gak ya? Oke. Agar tadi terjawab ya, kita hari ini akan belajar dan kita cari tahu nih kira-kira hewan itu termasuk invertebrata atau vertebrata sih. Nah, kalian ada yang tahu nih kartun apa? Iya, ada yang tahu nih kartun apa? Dia namanya kartun ini
Iya, kartun SpongeBob benar. Nah, seperti yang kalian tahu, pasti kalian udah nggak asing lagi ya dengan kartun ini. Nah, kartun SpongeBob ini kan merupakan kartun yang menceritakan tentang kehidupan bawah laut ya anak-anak. Dan juga film ini tentunya banyak digemari nih oleh anak-anak. Bahkan ada orang dewasa juga nih yang masih suka nonton film ini. Nah, menurut kalian di dunia nyata ada nggak sih hewan seperti SpongeBob ini? Ada. Oke, bener ya. Jadi SpongeBob ini tuh mereka merupakan anggota dari hewan invertebrata. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hewan invertebrata yang meliputi klasifikasinya, karakteristiknya dan strukturnya. Oke, kita lanjut. Nah, berikut ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adakah yang bisa? Ya, silakan Dea. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama melalui kegiatan pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi jenis hewan invertebrata dengan tepat. Kedua, melalui diskusi dan presentasi peserta mengetahui karakteristik dan struktur hewan invertebrata. Oke, terima kasih Dea sudah membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu, Ya, ada yang tidur, Bu. Anissa kamu tidur ngantuk? Waduh, yaudah Anissa boleh ya cuci muka dulu biar seger lagi, biar semangat lagi. Boleh cuci muka dulu ya. Iya, silakan Anissa. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, agar kalian lebih semangat nih, Ibu punya soal pretest. Silahkan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Jawab sesuai kemampuan kalian aja, nggak apa-apa kan kita masih belajar. Ya silakan diisi anak-anak. Jika ada terkendala, boleh berkabar ke Ibu. Ya, udah Anissa udah seger Anissa? Udah. Habis jajan nggak? Jadi nggak ke kantin? Gimana bisa Mika? Bisa jadi ke kantin. Bisa. Putri bisa? Bisa. Haliwa bisa Liwa? Syarin bisa Syarin? Anissa kerjain pretest dulu ya Anissa. Siap Bu. Nih saya ngebut nih Bu. Iya Dea udah. Udah, Bu. Kadek udah Kadek? Saya udah, Bu. Oke. Udah semua anak-anak? Sudah. Oke, kita lanjut. Tadi soalnya susah gak? Masih susah. Masih susah. Oke, nggak apa-apa ya. Kita hari ini akan belajar. Jadi nanti kalian bakal tahu nih jawaban-jawaban dari soal tadi. Oke. Oke, Ibu punya video. Silakan kalian untuk simak ya videonya. Oh, nggak ada suaranya sih. Belum repot. Oke, ulang ya. Bentar. Ya ibu nggak apa-apa. Baru satu yang salah. Bulu babi. Coba bilang. Bulu babi. Oke, selanjutnya apakah setelah menonton video ini apakah ada yang ingin bertanya anak-anak? Oke, belum ya. Sekarang Ibu mau tanya ke Dea. Dea, setelah menonton video ini apa sih apa yang kamu ketahui gitu mengenai hewan invertebrata? Jadi setelah menonton video itu yang dapat saya simpulkan hewan invertebrata itu merupakan dari animalia, dia tidak memiliki tulang belakang. Terus hewan invertebrata itu terdiri dari 8 filum, yaitu ada Porifera, Cnidaria, Annelida, Platyhelminthes,
helminthes, arthropoda, mollusca, dan echinodermata. Oke, sudah betul ya Dea jawabannya. Terus Ibu mau tanya lagi nih ke siapa ya? Ke Putri deh, ke Putri. Oke, Putri, tadi kan ada salah satu film namanya film Porifera ya. Nah, apa sih yang kamu ketahui mengenai film Porifera? Ih, gampang banget Bu, itu Apa hewan tuh? yang berpori-pori Bu. Hewan berpori-pori. Oke, ada lagi mau nambahin? Bu, Ya, silakan hewan Liwa. yang hidup di dasar perairan, Bu. Oke, hewan yang hidup di dasar perairan. Nah, tadi kan Putri udah nyebutin ya kalau porifera itu merupakan hewan yang memiliki pori-pori. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak pori-pori pada porifera itu disebut dengan apa? Osculum. Osculum atau apa yo? Osculum. Bukan, ada yang mau benerin? Saya Bu. Ya, apa Nisa? Ostium. Oke. Nah, jadi anak-anak yang benar itu ostium. Nah, ostium itu ada yang tahu nggak fungsinya untuk apa? Fungsi dari ostium itu sendiri atau pori-pori pada porifera. Ada yang tahu? Saya Bu, Ya. fungsinya sebagai jalan masuknya air ke dalam tubuh porifera Bu. Oke, sebagai jalan masuknya air ke dalam tubuh porifera ya. Nah, kalau untuk jalur keluarnya air kira-kira masih sama nggak lewat ostium atau lewat bagian yang lain gitu? Beda Bu. Beda. Kalau yang jalan keluarnya itu osculum yang tadi disebutin sama teman-teman. Tadi kan kalau jalan masuknya ostium, kalau keluarnya osculum gitu Bu. Oke, sudah betul ya anak-anak. Jadi untuk jalur masuknya air ke dalam tubuh porifera itu namanya ostium. Nah, kalau untuk jalur keluarnya itu disebut dengan osculum. Nah, berdasarkan lapisan tubuhnya nih, ada nggak sih yang tahu kalau porifera itu termasuk hewan jenis apa? Dua. Diploblastik. Diploblastik. Bu. Nah, tadi diploblastik itu apa pengertiannya? Ini Bu yang apa namanya lapisan tubuhnya tuh dari 2 lapis sel Bu. Oke, betul ya, udah bener nih. Jadi Ibu tekankan kembali kalau misalkan film porifera itu merupakan diskusi ya, nanti diskusinya lagi ya. Harap diperhatikan dulu ya penjelasan dari Ibu. Oke, jadi film porifera itu merupakan anggota hewan yang tinggal di dasar perairan dan memiliki pori-pori pada tubuhnya. Nah, tadi kan ada bagian tubuh porifera ada ostium dan osculum. Kalau ostium itu sebagai jalur masuknya air ke dalam tubuh porifera, sedangkan kalau osculum itu sebagai jalur keluarnya air pada tubuh porifera. Nah, tadi sudah disebutkan juga kalau porifera itu merupakan hewan diploblastik yang berdasarkan lapisan tubuhnya ya. Nah, hewan diploblastik itu merupakan hewan yang tersusun dari 2 lapis sel. Oke, bagaimana dapat dimengerti anak-anak? Mengerti Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan Sherin. Bu mau tanya, apakah setiap film pada hewan invertebrata itu punya bentuk dan struktur tubuh yang sama satu sama lain gitu? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Ya, silakan Putri. Bagaimana cara kita dapat mengelompokkan hewan-hewan invertebrata ke dalam 8 film yang sudah disebutkan tadi, Bu? Oke, kita keep dulu ya pertanyaan dari Sherin dan Putri. Nah, agar kalian mengetahui nih jawaban dari pertanyaan Sherin dan Putri, hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk pembagian kelompoknya kita berhitung ya dari Putri. Jadi Putri nanti 1, Pika 2, terus Dea 1 lagi, Kadek 2, ngomong 2 ya. Nah, oke, mulai. 1, 2, 1, 2, 1. Nah, nah sekarang kalian boleh duduk secara berkelompok dulu ya. Ayo duduk. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Sini. Yes, banyak satu nih. Dadah. Bu, kelompok 2 udah selesai. Belum. Oke. Ibu, kita kalah tuh, Fri. Enggak dong, enggak. Kalian ada member itu misterius tuh.
Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan masing-masing kelompok LKPD untuk dikerjakan. Nah, kalian dapat menyelesaikan LKPD-nya melalui searching data atau informasi di internet atau melalui bahan ajar yang telah Ibu berikan ya, yang telah Ibu kirimkan. Oke, silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Jika ada kendala, boleh disampaikan aja. Ibu ada kendala. Iya, kenapa deh? Karena lu ngerjain bu guru. Boleh gitu. Ayo. Searching apa yang tulis? Belum buka soalnya searching. Nih, jadi di soalnya nih scan. Ayo nonton dulu videonya. GPT, Bu. Waduh. Scan ya. Bisa aja kagak pegang HP. Iya, bukan yang nulis. Aku Patrick. Gimana Nisa? Gimana, ada kendala? Oh enggak. Aman bu. Ini nih yang tadi mas kostum nih. Ya, ujian tadi. Kagak ada juga. Kita kan boleh mencari. Ayo dicari ya jawabannya. Lewat buku boleh, lewat internet boleh, terus lewat bahan ajar yang semalam udah Ibu berikan juga. Jangan lupa dibaca, ditonton dulu videonya. Gampang itu mah, SpongeBob kita cari aja. SpongeBob SquarePants. Kita nonton videonya ini ya nggak sih? Nonton video kartun SpongeBob. Ih, malah nonton bu. Ini kan ada video ya, nggak nonton ya. Bu, saya dibully bu. Gimana kelompok 2? Udah kelompok 2? Udah bu. Oke, kelompok 2 udah selesai. Kelompok 1 udah selesai belum nih? Oke, nggak apa-apa udah kelompok satu Ya, aja. ada Kelompok bu. satu. Kelompok 2 nggak apa-apa, Bu. Udah Apa aja dulu. Oke, kita lanjut ya. Solid. Ini. Terus ngapain Ibu? Oke, selanjutnya. Nah, kita ice breaking dulu nih sebelum presentasi biar kalian lebih fokus dan lebih semangat lagi ya. Oke, hari ini ice breakingnya namanya itu tepuk nyamuk. Nah, kalian sebelumnya ayo bikin lingkaran dulu. Iya, bikin lingkaran. Iya, bangkunya boleh dipinggirin dulu ya anak-anak. Minta tolong untuk dipinggirin. Oh iya. Iya, bikin lingkaran dulu, kita bikin lingkaran dulu. Oke. Ayo bikin lingkaran dulu. Kalian yang bikin lingkaran kalian bikin lingkaran. Sini. Kalian bikin lingkaran. Nah, Oke. hari ini kita ice breakingnya temanya tepuk nyamuk. Nah, tangan kalian siap-siap kayak gini. Nah, nanti Ibu punya kata kunci. Jadi kalau Ibu bilang echinodermata, kalian tepuk sendiri. Nah, kalau Ibu bilang porifera, berarti kalian tepuk ke sebelah kanan. Ya, tangannya ya, bukan badannya. Bukan badan temennya yang diinin. Nah, habis itu kalau misalnya Ibu bilang cnidaria, kalian ke kiri tepuknya. Oke? Dapat dipahami? Echinodermata, porifera, cnidaria. Oke, bisa? Oke, dengerin instruksi Ibu ya, harus fokus nih, harus fokus. Kesini aja Bu. Ayo apa? Jadi Ibu ulang lagi ya. Kalau ke kanan, kalau tepuk sendiri itu echinodermata, kalau tepuk ke kanan porifera, kalau ke kiri itu cnidaria. Oke. Kita mulai ya. Ulang. Echinodermata. Porifera. Cnidaria. Jauh banget tangannya. Porifera. Echinodermata. Porifera lagi. Iya. Cnidaria. Echinodermata. Yeay. Ya, udah pada fokus nih ya. Keren. Yes. Kita mulai rapikan lagi bangkunya. Kita duduk lagi sesuai kelompok ya. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke presentasi hasil diskusi. Apakah ada yang ingin mengajukan diri terlebih dahulu? Kelompok dari mana? Kelompok. Oke, kelompok 2 boleh silakan maju dipaparkan hasil pengerjaan LKPD-nya.
kelompok 2 nih. Berdiri di sini boleh? Nih. Oke. Bisa sampai Semangat kelompok 2. Ayo boleh dimulai. Oke teman-teman, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kertasnya mana tadi? Dibuka aja kertasnya. Kasih ya. Dibacain aja nggak apa-apa. Dibacain aja nggak apa-apa. Dibacain aja nggak apa-apa. Nih, pertanyaan pertama itu kan tadi kita habis nonton videonya, terus kita disuruh mengkelompokkan karakter-karakter hewan dalam film SpongeBob SquarePants berdasarkan pada sistem klasifikasi berupa film dan kelas dalam tabel di bawah. Jadi ini ada tabelnya nih. Udah, terus yang pertama itu nggak digaris tampilin, pakai ini aja. Iya pakai itu aja nggak apa-apa di itu. Ya digituin. Yang pertama ini ada SpongeBob, dia itu filmnya Porifera, kelasnya Demospongia. Iya. Terus ada Patrick, dia itu filmnya Echinodermata, kelasnya Asteroide. Terus ada Squidward, dia itu filmnya Mollusca, kelasnya Cephalopoda. Terus ada Tuan Uang-Uang atau Tuan Crab, dia itu kan kepiting, filmnya Arthropoda, kelasnya Krustase. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada Gary. Ya, hilang. Selanjutnya ada Gary. Nah, Gary ini termasuk dalam hilang. Bentar ya Bu. Bentar ya, Bu. Nah, Gary itu termasuk di film Mollusca kelas Gastropoda. Kalau ubur-uburnya film Cnidaria kelas Scyphozoa. Kalau si leri-leri ini film Arthropoda kelas Krustase. Oke. Baik, selanjutnya ini perhatikan gambar di depan ini dan istilah dengan jawaban yang tepat. Yang satu ini itu osculum, yang dua itu gambar ostium, yang ketiga itu choanosid, yang keempat itu spicula, dan yang kelima itu spongosol. Oke. Udah kelompok. Udah. Masih ada lagi. Udah bagian sini, lembar selanjutnya belum. Sabar dong, sabar. Terus. Ibu parah banget Bu, tukang bully Bu. Tahu Bu. Nah, terus yang di selanjutnya kegiatan 4, yang pertama ini Echinodermata. Kalau yang berpori ini yang Porifera. Kalau yang berbentuk Ya bentuk tubuhnya ini simetri. Arthropoda. Nah, gitu Bu. Oke, udah kelompok 2? Udah. Oke, terima kasih kelompok 2. Boleh duduk, Sama-sama, tepuk tangannya Ibu. dulu anak-anak, tepuk tangannya dulu. Parah. Oke, kelompok selanjutnya boleh maju langsung kelompok 1. Ini yang paling heboh nih, kelompok heboh. Semangat ya. Ya, terima kasih ya. Satu. Kita pasti Bisa. Assalamualaikum. Sorry ketinggalan. Temennya ditinggal. Dari jalan apa? Temennya ditinggal nih. Jadi jalan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama, setelah kita menonton video, kita menentukan karakter-karakter ini. kasih tau kok kita udah ngerjain. Silakan dilihat. Nih, yang pertama itu ada SpongeBob, ini Porifera, kelasnya Demospongiae. Terus ada Echinodermata, Ide. Mollusca, Cephalopoda, Arthropoda, Krustase. Terus Ada si Gary, Mollusca, Gastropoda, ubur-ubur, Cnidaria, apa ini bacanya tuh? Scyphozoa, Arthropoda sama Krustase. Nah, kalau yang ini nih bisa dilihat nomor 1. Yang ini dulu nih, struktur dari film Porifera kan karena ada porinya kan. Terus yang pertama itu tadi kita belajar masuk air di mana? Di osculum. Terus Masuk osculum air, ostium. masuk air ostium. Oh, salah nih kita. Mohon maaf ya. Balik. Masuk air, Masuk air osculum. Masuk Air ostium. Nomor 2 osculum itu balik. Osculum, konoasid, spicula, spongosolda gitu deh. Benar gak sih? Benar. penuasis. Dia koanosid maksudnya. Nah, lanjut. Lanjut yang terakhir. Ya, yang benar dong. Nih, Nah, dah. yang terakhir ini nih hewan Ciri-ciri. Ciri-cirinya berduri,
tubuh simetri radial, lapisan tubuh tripo itu echino. Terus kalau tubuhnya memiliki lubang pori udah otomatis porifera. Tubuhnya memiliki simetri bilateral, terus ruas-ruas udah ruas-ruas arthropoda. Oke, udah selesai kelompok 1? Sudah. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangannya dulu buat kelompok 1. Yeay. Oke. Maaf ya, tadi buru-buru. Oke, kita telah selesai mendengarkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Saya Ya, siapa? Sherin, Rafika? Rafika boleh. Sweet, sweet. Gimana? Ayo gunting batu kertas. Ya. Oke. Saya Bu. Silakan Sherin. Yang kesimpulan ya Bu. Ya, betul. Jadi tadi kan kita udah ngelompokin hewan-hewan yang ada di karakter kartun SpongeBob itu yang termasuk hewan invertebrata sesuai dengan film sama kelasnya. Nah tadi ada SpongeBob yang termasuk ke dalam film porifera karena SpongeBob itu hewan spons laut yang memiliki pori-pori di tubuhnya. Terus tadi juga ada Patrick yang merupakan bintang laut dan termasuk ke dalam film Echinodermata. Terus ada Squidward yang termasuk moluska, tuan crab ya tadi arthropoda. Habis itu Gary itu moluska, si ubur-ubur itu Cnidaria, terus sama si Larry itu arthropoda. Terus kita juga udah ngidentifikasi ya karakteristik dari dan struktur dari beberapa film porifera, Echinodermata, arthropoda. Terus juga udah dilihat perbedaan dari masing-masingnya, Bu. Oke, terima kasih Sherin. Jadi benar tadi dari hasil diskusi kalian kelompok 1 dan kelompok 2 kita telah belajar mengelompokkan hewan invertebrata berdasarkan film-filmnya ya. Dan juga kalian juga tadi udah pada jago nih, udah pada tahu karakteristik dari masing-masing film invertebrata tersebut. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum pembelajaran hari ini berakhir, adakah yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Tunjuk aja Bu. Oh Liwa ya silakan Liwa, keren nih Liwa nih tanpa ditunjuk. Ya boleh. Jadi hari ini kita belajar tentang animalia invertebrata. Nah, hewan invertebrata ini merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata terbagi menjadi 8 film yaitu porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Nah, masing-masing film ini memiliki ciri khas unik seperti simetri tubuh, jenis rongga tubuh, dan sistem organ yang berbeda. Misalnya, porifera ini memiliki tubuh berpori dan struktur tubuhnya terdapat ostium, osculum, spicula, kuanosit, dan spongosol. Nah, sementara arthropoda ini memiliki exoskeleton dan segmen tubuh yang jelas. Oke, terima kasih Liwa atas kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, karena tadi udah pada pinter-pinter nih ya, sekarang kita ngerjain post test. Nah, kalau misalnya tadi kan kalian udah pada paham nih, pasti kalian bisa dong ngejawab pertanyaan dari post test tadi. Ayo silakan untuk di-scan dulu linknya. Kalau ada kendala boleh berkabar ya anak-anak. Bisa deh ya? Sherin bisa? Udah jago berarti udah jago nih, berarti udah pada jago ya, udah pada paham nih. Saya udah Bu. Udah, kadek. Tuh kan 100. Wih, Liwa udah Liwa. Sudah Bu. Dia udah semua, udah semua anak-anak. Oke, gimana? Hasilnya bagus nggak nih? 100. Wih, keren banget emang ya anak-anak ibu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebelum pembelajaran kita berakhir, silakan kalian untuk mengisi refleksi pada kode QR di depan agar pembelajaran kita selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi. Oke Bu. Udah? Udah Bu. Udah. Oke, udah ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi klasifikasi dan karakteristik dari Kingdom Animalia, yaitu vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Oke.
Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita udah belajar ya sama-sama, udah selesai belajar hari ini. Semoga ilmu yang tadi kalian pelajari dapat bermanfaat. Dan kalian juga harus tetap semangat ya untuk di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 13 detik lagi. Waktunya berarti pas ya. Mantap. Coba pengelolaan kelas. Oke, sambil disiapkan yang berikutnya. Ya. Semangat Liva, semangat. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya.